bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya? Mengajarkan apa? Bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya? Bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bertahan, menyembuhkan, dan lebih meningkatkan kesadaran diri terkait kesehatan mental untuk memastikan bahwa kita itu baik-baik saja. Karena gini, sebenarnya saya itu baik-baik saja, tapi ketika ada orang yang bertanya pada saya, apakah kamu baik-baik saja? Di situ saya kembali sadar kalau saya sedang tidak baik-baik saja. Jadi dia sebetulnya baik-baik aja. Begitu ditanya sama orang, kamu baik-baik aja, tiba-tiba dia ngerasa nggak baik-baik aja. Iya. Ya kan? Ya kan ya? Gitu, Ustaz. Tadinya sehat, pas ditanya, kamu ini sehat? Aduh, kok aku jadi sakit ya? Gitu kan? Jadi justru ya. Ustaz baik-baik aja. Sebentar, aku lagi mencoba memahami maksud dari pertanyaan Didi ini. Mood swing bukan ya? Bukan. Jadi gini, kayak seolah-olah gini ya. Tadinya kita udah kayak move on. Ini kasih contoh ya. Tadinya udah move on. Tiba ditanya, kamu nggak apa-apa. Jadi ingat lagi gitu kan? Gitu nggak Di? Gitu Di. Dia mau ngomong, dia susah move on. Enggak. Bercanda. Maksudnya kadang-kadang gitu kan, keinget lagi. Padahal tadinya udah baik-baik aja. Gara-gara ditanya, kamu sama dia gimana? Jadi mikir lagi gitu. Tadinya udah oke, udah it's fine, udah selesai gitu. Gara-gara ada teman baru pulang dari Kapadokia, aku baru dari Kapadokia. It's my dream, Mas. Ya, jadi keinget lagi gitu kan. Nah, gimana caranya? Satu aja sih. Hidup itu kayak musim. Dan setiap orang punya siklusnya sendiri-sendiri. Ini quote gak sih? Ya bolehlah jadi quote. Hidup itu seperti musim. Dan setiap orang punya siklusnya sendiri-sendiri. Gak akan sama antara satu orang dengan orang lain dalam musim dan siklus kehidupan. Maka jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain yang membuat kita gak nyaman. Stop comparing. Nah, kalau kita misalnya hari ini sedang mengalami kesulitan, itu karena emang siklus kita emang lagi siklusnya masa-masa sulit. Nanti ada masanya kita akan melewati siklus itu dan akan sampai kepada masa-masamu mudah. Nah, yang bikin kita teringat lagi, kita mengcompare siklus kita dengan siklus mantan. Mantan udah masuk ke siklus bahagia. Kita masih siklus berjuang untuk move on. Kok dia udah bahagia, kok dia udah happy, kok dia baik-baik aja. Akhirnya kita jadi gak baik-baik aja. Padahal setiap orang punya siklus. Dengan mantan, dengan teman, dengan tetangga, dengan teman di grup, dengan siapa netizen, dengan orang yang mungkin jadi artis, influencer, yang crazy rich atau apa. Kan semua orang punya musimnya sendiri-sendiri. Udahlah, stop comparing. Apalagi proving. Lakukan aja buat dirimu sendiri. Ngapain kita melakukan sesuatu untuk menunjukkan ke orang lain? Flexing, proving, comparing. Ngapain coba? Apa untungnya? Udahlah, dia punya jalannya sendiri, musimnya sendiri, siklusnya sendiri. Ini siklus kehidupan saya. Jadi kalau kita sekarang sedang ada masalah, jangan sampai kita ngerasa iri kepada orang yang sudah melewati fase itu, lalu kita ngerasa hidup ini tidak adil. Padahal kita nggak ada di samping dia ketika dia lagi susah-susahnya. Tiba-tiba kita bilang hidup ini tidak adil. Emang kita tahu masa lalu dia, seberapa berat dia berjuang. Sampai sekarang dia ada di titik yang mudah kayak gini kan? Gak pernah tahu. Maka berhentilah untuk mengcompare diri kita dengan orang lain. Nah, ketika ditanya kamu nggak apa-apa, muncul rasa nggak nyaman, itu tuh karena ada rasa kita kayak nggak rela gitu dengan kenyataan kita, nggak rela dengan ujian yang sedang kita hadapin. Padahal dan salah satu penyebab nggak rela itu comparing.
Jadi berhentilah mengcompare diri kita dengan orang lain. Nikmatin aja siklus kita. Dan fahami bahwa siklus itu pasti berulang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa diulang-ulang ayatnya? Karena siklus itu berulang-ulang. Kayak gitu aja terus. Hari ini saya dapat kesulitan, besok kemudahan, lusa kesulitan lagi, lusanya lagi kemudahan, dan seterusnya berulang-ulang. Maka ketika kita sedang dalam fase kesulitan, jangan mengcompare dengan orang yang sudah di fase kemudahan. Insya Allah kita akan lebih ridho. Jadi Didi, salah satu yang menyebabkan Didi ngerasa nggak baik-baik aja, karena Didi belum selesai dengan masa lalu. Didi belum selesai dengan sebuah kenyataan takdir. Belajar lagi yang tadi kita pelajari tentang ridho, la ba'sa, dan seterusnya. Yang kita belajar tadi itu semuanya tips-tips untuk masalah mental problem versi Islam. Saya nggak ngomongin dalam domainnya psikolog atau psikiater ya, karena itu bukan keahlian saya. Saya ngomongin dari angle-nya spiritual, hati, iman. Dan ini bukan ngejudge kalau orang kena mental problem berarti kurang iman, bukan. Tapi bahwa iman itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan mental problem, ya. Itu Allah alam.